Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. SMA kelas 12. Kali ini kita akan berbicara tentang bagian 8 dari listrik dinamis DC, yaitu daya listrik, energi listrik, dan hukum kekekalan energi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menonton materi ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip supaya pemahaman Anda semakin bertambah. Oke, kita lanjut saja untuk membahasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan energi listrik ya, adik-adik? Energi listrik adalah ukuran tenaga listrik yang melewati suatu hambatan. Jadi suatu hambatan yang dialiri oleh arus listrik pasti akan memiliki energi listrik, adik-adik ya. Yang dirumuskan dengan beberapa hal. Yang pertama boleh dikatakan sebagai energi listrik W sama dengan V kali I kali T, tegangan kali kuat arus kali waktu. Energi listrik boleh juga dikatakan dengan tegangan dikali dengan jumlah muatan, V dikali Q. Energi listrik juga boleh dikatakan dengan I kuadrat kali R kali T, yaitu arus kuadrat dikali hambatan kuadrat kali hambatan dikali dengan waktu. Kemudian energi listrik juga boleh dikatakan sebagai V kuadrat kali T per R, tegangan kuadrat kali waktu dibagi hambatan. Nah, itu yang dimaksud dengan energi listrik. Kenapa bisa berbagai macam rumus W atau energi listrik? Karena ada rumus hubungan ya. Rumus hubungan yang menyatakan bahwa hukum Ohm adalah V kali I kali R ya. V I R. Gitu ya adik-adik ya. Sehingga rumus yang awalnya adalah V kali I kali T bisa dijabarkan dengan V kali Q, I kuadrat kali R kali T, V kuadrat kali T dibagi R. Oke. Nanti kalian bisa mencoba-coba untuk menentukan rumus tersebut. Kemudian ada juga rumus daya listrik ya. Daya listrik itu adalah sebuah besaran atau ukuran laju keluar atau laju masuk tenaga dari perangkat listrik setiap satuan waktu tertentu. Jadi dia merupakan laju keluar atau laju masuk energi. Nah, rumusnya apa? Dari terjemahan bahasanya sendiri, daya atau P sama dengan energi dibagi waktu, sehingga dia menjadi laju energi. Nah, energi sendiri, W sendiri rumusnya tadi banyak. Ada V kali I kali T, ada V kali Q, ada I kuadrat kali R kali T, ada V kuadrat kali T dibagi R. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa jabarkan ya. V kali I kali T bagi T, maka P adalah W dibagi T menjadi hilang T-nya V kali I aja. Kalau misalnya yang V kali Q, berarti V kali Q dibagi T kalau daya listriknya. Kalau I kuadrat kali R kali T, maka daya listriknya I kuadrat kali R, hilang T-nya aja satu ya. Kemudian kalau daya listrik yang diperoleh dari rumus energi listrik V kuadrat kali T bagi R, maka hilang T-nya menjadi V kuadrat dibagi R aja, gitu ya. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Baik, kita langsung kepada contoh soal yang pertama. Nah, diberikan rangkaian listrik yang tampak di bawah ini. Ada seperti semacam soal pada hukum Kirchhoff 2 ya adik-adik ya. Semacam loop, disajikan R1, R2, dan R3 terangkai seri. E1 sumber tegangan ya, E1, E2, E3, dan 4 juga terangkai secara seri. Nah, ditanya tentukan daya keluaran R1, daya keluaran total, energi keluaran R3 selama 5 menit. Nah, ini semua pasti membutuhkan yang disebut dengan data kuat arus listrik pada loop. Ya, maka kita harus cari dulu keluaran keluaran arus ya. Keluaran arus dari loop tersebut. Kita jawab sekarang. Nah, berarti kita gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk menentukan kuat arus.
Nah, apa hukum Kirchhoff 2? Kirchhoff 2 mengatakan sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Apa tuh sigma E? Sigma E adalah penjumlahan nilai dari gaya gerak listrik ya adik-adik. Kita harus pilih loop yang sesuai dengan prediksi kita. Nah, karena di sini positif kiri, ini positif kanan, ini positif kanan, ini positif kanan, maka kita pilih yang arah positif kanan yang terbanyak ya, karena yang positif kiri cuma satu. Sehingga loop akan kita prediksi seperti ini. Oke, seperti itu loop kita prediksi. Dengan salah arah loop juga tidak masalah, itu hanya menandakan arusnya aja negatif, dan itu hanya bernilai satu arus saja. Jadi tidak masalah kalau loopnya terbalik ya adik-adik. Jadi loop yang kita gambarkan searah dengan putaran jarum jam. Kalau kamu juga membuat loop berlawanan dengan putaran jarum jam, tidak masalah ya adik-adik, karena loopnya cuma satu ya. Nah, langsung kita masukkan ya. Kita mulai dari kaki ini. Oke, jadi kita langsung nabrak E3 ya. E3 ditabrak pendek ya. E3 ditabrak pendek, berarti kita tulis ya minus E3 dan E4 ditabrak pendek minus E4. E1 ditabrak panjang berarti tambah E1, dan rumahnya kembali adalah E2 ditabrak pendek dikurang E2 kurang E2 ditambah, karena arusnya cuma satu berarti kita semuanya satukan aja R-nya, berarti R1 tambah R2 tambah R3 sebagai hambatan seri ya, dikali dengan arus total. Ini hasilnya harus sama dengan 0. Sekarang tinggal masuk angka ya adik-adik ya. Minus E3 minus 10, minus E4 minus 20, tambah E1 tambah 20, minus E2 minus 15, ditambah dengan yang dalam kurung R1 5 plus 10 dan plus 15. Semuanya ini akan dikali dengan kuat arus yang akan kita cari. Nah, sama dengan 0. Minus 10, minus 20, minus 30 ya adik-adik ya. Minus 30 tambah 20 minus 10. Minus 10 kurang 15 adalah minus 25. Pindah ke kanan jadi positif 25. Sehingga 5 tambah 10 15 30. Berarti sini adalah 30 kali I, 30 kali I sama dengan 25 ya tadi deh ya. 25. Berarti kuat arus sama dengan 25 per 30 ampere. Nah, ini sebagai persamaan satu ya. Persamaan satu kita simpan, karena kuat arusnya didapat 25 per 30 ampere. Nah, kita gunakan untuk mencari daya keluaran R1 ya. Sekarang kita cari daya keluaran R1. Daya pada R1 ya. Apa rumus daya? Kita bisa buka aja tadi rumus daya yang kita mau maksimalkan ya, yang ada data arus sama hambatan saja. Jadi kita gunakan data arus dan hambatan yang ini saja. Nah, karena kalau data tegangan kita tidak punya tegangan jepit ya. Tapi kalau mau cari nanti jadi 2 kali kerjaan. Jadi bagus kita yang ada arus yang sudah kita dapatkan dan hambatan yang ditargetkan. Oke, mari kita kerjakan untuk daya R1. Nah, daya R1 tadi P adalah I kuadrat kali R ya. Berarti I yang pada loop, karena mereka satu arus ya. I kuadrat kali R. R-nya harus R1. Daya pada R1 berarti P1 gitu ya. Sama dengan I kuadratnya, I yang sudah dapat 25 per 30. Nah, 25 per 30 dikali dengan R1 nya ada, ini harus kuadrat. Ini harus kuadrat dikali dengan R1 yang nilainya 5. Hasilnya berarti sebenarnya bisa disederhanakan ya adik-adik, yaitu 25 bagi 30 sama-sama bagi 5. Ini 5, ini 6, 5 per 6 ya. Jadi kalau kuadrat dia hasilnya jadi 25 per 36 kali dengan 5. Dan hasilnya
adalah 3,47 ya. 3,47 sudah pembulatan ya dengan aturan angka penting watt. Oke, itu hasilnya untuk daya keluaran pada hambatan 1. Nah, selanjutnya kita cari daya keluaran untuk total ya. Berarti kita jawab yang B. Ini yang A. Oke, kita jawab yang B. Daya keluaran total berarti kita harus cari hambatan total ya. Hambatan total berarti seri. Kita bisa cari dengan cara R ekuivalen atau R pengganti sama dengan R1 plus R2 plus R3. Baru R1 nya adalah 5 tambah 10 tambah 15 30 ya. Dan kita cari daya total ya, berarti daya total dari setiap hambatan. Berarti daya keluaran total adalah P total ya. P total sama dengan R ekuivalen, kita gunakan I kuadrat kali R saya. Berarti I kuadrat dikali dengan R. I kuadrat tadi 5/6 ya, karena 25 per 30, 5/6 kuadrat dikali dengan R-nya adalah 30. Berarti ini sama dengan 25 per 36 kali dengan 30 ya. Hasilnya adalah 20,83 dengan pembulatan aturan angka penting. 20,83. Ini satuannya adalah watt. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari energi keluaran R3 sesuai permintaan soal, energi keluaran R3. Rumus energi ya ada waktunya aja gitu ya. Energi dari R3, energi dari R2 pun bisa dicari, energi dari R1 pun bisa dicari. Target soal adalah R3. Berarti kita gunakan W-nya si 3 ya. W3 sama dengan apa? Gunakan rumus yang ada I kuadrat kali R kali T. I kuadrat kali R kali T. Ingat sekali lagi kita bisa pilih rumus yang efektif ya, dari banyak rumus energi listrik yang sudah diberikan tadi di awal. I kuadratnya, I-nya tadi adalah 25 per 30 ya, disederhanakan 5/6. 5/6 ini pangkat 2. R3 itu adalah 15 kali dengan waktu yang diberikan adalah 5 menit. 5 menit ubah ke dalam detik, 5 kali 60 detik ya. Sehingga kalau dicari 5 kuadrat adalah 25 bagi 36 ya. Kemudian dikali dengan 15 dikali dengan 5 dikali dengan 60, hasilnya 3125. Dan ini satuannya adalah joule. Seperti itu Dek ya. Karena satuan energi dalam sistem internasional adalah joule. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soal yang kedua tentang disipasi daya, yaitu daya keluaran. Sebuah lampu pijar bertuliskan 20 watt 220 volt terpasang pada rangkaian listrik pada tegangan jepit 110 volt. Tentukan disipasi daya lampu tersebut. Nah, jadi ada syarat sebuah lampu supaya menyala optimal, yaitu menurut syarat tertulisnya, keterangannya dia harus dipasang 220 volt. Tetapi kenyataannya dipasang pada tegangan yang jauh lebih rendah dari syarat dari penulisan kemasan lampu tersebut. Nah, berarti nanti lampunya tidak berfungsi secara maksimal, tetapi tetap mengeluarkan cahaya ya Dede ya. Seandainya efisiensinya ada 100%, kita disuruh untuk mencari disipasi daya lampu. Mari kita kerjakan untuk soal tersebut. Maka soal akan dijawab dengan cara menggunakan persamaan konstan sebuah hambatan. Ya, persamaan konstan daya sebuah hambatan ya Dede. Kita tahu sendiri rumus dari hambatan adalah P sama dengan banyak ya, V kali I boleh, V kuadrat bagi R boleh, I kuadrat kali R boleh. Tetapi karena ada kasus apa? Lampu pijar membawa hambatannya dengan status R ya. Dan
diketahui bahwa ada tegangan ya, yang volt ini ya, berarti dia membawa besaran tegangan. Berarti kita harus gunakan kekonstanan persamaan daya dari yang ada R dan V-nya, berarti V kuadrat bagi R ya, V kuadrat per R. Nah, kita harus gunakan yang ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita akan membuat dia konstan, maka kita akan belajar menggunakan P kali R bagi V kuadrat ya. Karena R dengan V bisa kali silang ya. Sehingga kita harus menggunakannya menjadi satu. Berarti P dikali dengan R dibagi dengan V kuadrat itu akan bernilai 1. Paham ya? Itu adalah kali silang dari matematis ya. P kali R bagi V kuadrat itu bernilai 1. Dan 1 itu adalah bilangan yang konstan. Sehingga kita bisa membuat persamaan dua keadaan ya. Karena dia ada keadaan 1 dan ada keadaan 2. Berarti kita akan membuat keadaan konstan 1 sama dengan keadaan konstan 2. Kita gunakan P1 dikali dengan R1 dibagi dengan V1 kuadrat. Maka kita akan buat keadaan konstan. Ini kan sama dengan bernilai 1. Keadaan kedua pun, jika seandainya kita bikin keadaan kedua, misalnya ini P2, ini R2, gitu ya. Ini P2, ini R2, kemudian di sini adalah V2 kuadrat. Ini akan menjadi konstan ya, Dede ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk mencari P2 ya. Di sini yang tidak diganti R1 dan R2 tidak diganti ya, Dede ya. Karena yang diganti adalah tegangan, yang berubah itu adalah tegangan yang 220 volt diubah menjadi 110 volt. Hanya itu saja ya. Jadi R1 dan R2 bisa eliminasi karena R1 dan R2 adalah sama ya. Tidak ada cerita hambatan diganti, hanya berubah tegangan saja yang diceritakan. Nah, pertanyaannya tentukan P2, berarti kita akan cari P2. Cari hambatan yang kedua, daya yang kedua. Maka kita cari gunakan kali silang, berarti P2 berdasarkan persamaan tersebut. P2 sama dengan P1 dikali dengan V2 per V1 pangkat 2. Nah, seperti itu deh. Kita kerjakan P1 nya dayanya awalnya adalah 20 watt dikali dengan V2. V2 adalah 110 volt dibagi dengan 220 volt, yang ini pangkat 2 ya. Berarti 110 bagi 220 itu adalah 1/2 ya, 1/2. Kalau kuadratkan adalah 1/4. Berarti pengerjaannya adalah 20 tinggal dibagi 4 karena dikali dengan 1/4. Berarti hasilnya adalah 5 watt disipasi ketika tegangan turun. Maka ini adalah sebuah peringatan bagi kita, jika ada tegangan turun maka sebaiknya lampu tidak dinyalakan karena disipasinya akan berkurang ya, dari 20 watt keluaran menjadi 5 watt keluaran, dan itu berpotensi untuk merusak peralatan listrik. Jadi kalau sebaiknya ada gangguan listrik, sebaiknya matikan saja perangkat listrik sampai benar-benar dihasilkan listrik yang sesuai dengan spesifikasi pada perangkat listrik kita. Nah, lampu dengan resistansi 100 ohm saling identik dirangkai seri terhadap sebuah sumber tegangan dan menghasilkan daya keluaran total 200 watt. Itulah daya keluaran total bila rangkaian diubah menjadi paralel. Nah, kita akan menganalisis dampak dari pengubah jenis rangkaian terhadap daya disipasi atau daya keluaran ya. Maka kita jawab untuk peristiwa berikut. Nah, mau tidak mau kita harus menggambar dulu. Kenapa? Dengan menggambar kita akan mendapat ide untuk menyelesaikan matematisnya ya. Kita gambar dulu rangkaian 1 di mana seri ya. Rangkaian 1 ya, seri. Berarti ada 2 buah hambatan yang seri. Ada R1, ada lagi R2. Lalu langsung kepada sumber tegangan atau baterai. Sumber tegangan simbolnya adalah E ya. GGL. Berarti ada rangkaian 2. Rangkaian 2 di mana rangkaian 2 adalah rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel itu artinya memiliki percabangan pada persambungan antar resistor ya.
memiliki percabangan dan kemudian terhubung kepada batu baterai. Nah, pada kasus ini batu baterai tidak diganti dan besar masing-masing hambatan tidak diganti ya adik-adik ya. Nah, sehingga kita akan menulis yang ini R1 di rangkaian 1, ini tetap juga R2 ya. Di sini pun R1 dan sini juga R2. Nah, dan diketahui dalam soal daya keluaran total yang dikeluarkan oleh rangkaian yang pertama adalah 200 watt. Berarti kita memberikan P1 daya total 1 ya. P total PT1 sama dengan 200 watt. Nah, tetapi pada yang kedua, P total yang kedua ditanyakan karena tidak diketahui. Bagaimana untuk mencarinya? Let's check it out. Oke, kita harus cari dulu R equivalent ya dari rangkaian 1. Sehingga kita akan mendapat REQ ya dengan cara cepat ya. REQ, R pengganti seri adalah tambah ya. Berarti R equivalent pada keadaan 1 adalah tambah saja. R1 tambah R2. Berarti R1 adalah 100 ohm dan 100 ohm karena identik ya. Identik itu artinya kembar atau memiliki nilai yang sama. Berarti sama dengan 200 ohm. Sedangkan pada keadaan yang kedua, R equivalentnya yang kedua sama dengan, kita bisa gunakan cara cepat, ini paralel ya. Berarti paralel itu rumus cepatnya di atas kali ya, rumus di bawahnya adalah tambah ya, R1 kali R2, di bawahnya R1 tambah R2. Nah, tinggal masuk nilainya saja, 100 kali 100 dibagi 100 tambah 100. Kalau kita kalikan 100 kali 100 10.000 ya. Nah, kalau 100 tambah 100 200 ya. 10.000 bagi 200 hasilnya adalah 50 ohm. Nah, tampak ya, yang di bawah itu hambatannya lebih kecil daripada yang di atas. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan hambatan pada dua keadaan bisa menyebabkan perbedaan daya keluaran. Nah, sekarang kita gunakan rumus disipasi adik-adik ya. Gimana rumus disipasi itu? Maka kita gunakan rumus disipasi pada seperti contoh soal yang sebelum ini. Rumus perbandingan ya. Perbandingan atau disebut dengan kekonstanan rumus daya, rumus konstan daya. Konstan persamaan daya. Persamaan daya. Apa rumusnya? Baru kita lihat tadi. P1 kali R1 per V1 kuadrat sama dengan P1 kali V1 per P1 kali R1 ya, bukan V1. V1 kali R1 dibagi dengan V1 pangkat 2 akan sama dengan P2 R2 per V2 kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa coret ya adik-adik, kan saya bilang konstan ya. Yang kalau konstan itu bisa coret yaitu E-nya. E-nya itu adalah V-nya. Ini bisa coret karena dia konstan. V1 dengan V2 bisa coret karena konstan ya. Sehingga tinggal P1 kali R1 sama dengan P2 kali R2. R di sini, R1 dan R2 di sini maksudnya ini ekuivalen ya. Yang ekuivalen pada keadaan 1 dan ini juga adalah ekuivalen pada keadaan 2 karena itu adalah total ya, keadaan total. Nah, kita selesaikan. Karena kita cari P2, maka P2 sama dengan P1 dikali dengan R1 ekuivalen, R ekuivalen 1 ya, dibagi dengan R ekuivalen 2. Jadi gampang banget ya, R ekuivalen 2. Berarti tinggal masuk angka 200 watt dikali dengan R1 ekuivalen tadi 200 dibagi dengan 200 ohm ya, dibagi dengan 50 ohm. 50 ohm. 200 bagi 50 adalah 4 ya. 4 kali 200 adalah 800 watt. Wah, ternyata dihasilkan daya keluaran yang lebih besar ya. Ingat, yang kalau misalnya tadi 20 yang tadi yang pertama rangkaiannya seri dihasilkan keluaran 200 watt, dihasilkan daya keluaran 200 watt. Ini adalah rangkaian paralel, dia hasilnya 800 watt. Berarti kesimpulannya, jika dua hambatan yang identik dirangkai kepada sebuah sumber tegangan yang tidak diganti ukurannya untuk keadaan 2, maka dia akan lebih menghasilkan daya yang lebih besar pada keadaan rangkai paralel. Maka keuntungan merangkai paralel ini akan didapatkan lampu yang lebih terang gitu ya, atau kinerja yang maksimal karena
tegangan tidak terbagi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada hukum kekekalan energi ya, adik-adik. Ini hukum kekekalan energi berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu langsung kakak singkat aja ya, karena sudah sering kalian dengar hukum kekekalan energi. Nah, pada kasus energi listrik, ini energi listrik itu adalah EA ya. EA ini adalah konsep energi awal. Ini yang awal, dia bisa berubah ke dalam berbagai macam bentuk ya. Dia akan berubah menjadi akhir 1 dan akhir 2. Dan seterusnya kalau ada bentuk energi yang lain ya. Nah, sehingga keadaannya ini disebut dengan perubahan yang irreversible, tidak dapat terjadi atau tidak dapat balik ya. Karena bersifat irreversible ya, maka kita akan memerlukan rumus yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi ini adalah seberapa besar ya bagian dari energi awal untuk berubah menjadi akhir ya, akhir 1 dan akhir 2 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan eta ya, angka efisiensi, dan sini ada eta juga. Oke. Mari kita kerjakan untuk contoh soalnya ya. Nah, di sini kakak tambahkan ya. Dan efisiensi ya, efisiensi dan efisiensi 75%. Oke. Kakak bacakan soalnya. Sebuah pemanas air bertuliskan 300 watt 220 volt ya. Terpasang pada tegangan jepit 220 volt. Jadi artinya kalau misalnya syaratnya 220 volt dan terpasang pada syaratnya memenuhi, dia tidak perlu lagi untuk mencari daya disipasi, karena daya disipasinya pasti tetap 300 watt ya adik-adik ya. Nah, digunakan untuk memanaskan 500 cc air dari suhu 25 derajat Celcius. Nah, 500 cc air ini kita bisa garis bawahi bahwa pada suhu 4 derajat Celcius air akan mengalami anomali ya, atau misalnya anomali di mana dia mencapai volume yang terbesar, yaitu 1 liter memuat 1 kilogram. Nah, kita pakai volume standar ya. Dalam 1000 cc maka akan dikandung ingat ya, 1000 cc air itu memiliki massa 1 kg. Dengan asumsi seperti itu, berarti 500 cc itu asumsinya adalah setengah kilogram gitu ya, setengah kilogram. Berarti kita akan memerlukan massa ya, karena kita sudah pernah belajar tentang kalor ya, kalau di kelas 11 ya. Nah, dia akan memanaskan air dari suhu 25 derajat Celcius hingga mencapai suhu 75 derajat Celcius. Tentukan waktu yang diperlukan untuk proses tersebut dengan kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius dan efisiensi perubahan energi 75%. Nah, mari kita kerjakan untuk mencari waktu. Nah, pada saat ini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus perubahan energi ya, di mana tadi untuk berubah ke dalam suatu segmen energi kita akan membutuhkan angka efisiensi yang sudah terdapat pada soal. Maka kita jawab. Nah, energi yang tujuan ya, energi tujuan, energi apa itu ya, energi kalor ya, energi tujuan sama dengan efisiensi kali energi. Sebenarnya tadi ini daya ya, daya tujuan sama dengan energi tujuan sama dengan daya efisiensi kali dengan energi awal ya gitu ya. Nah, sehingga energi tujuannya ini adalah M kali C kali delta T ya, karena dia ada energi kalor ya. Energi tujuannya ada energi kalor, sedangkan energi awalnya adalah energi listrik. Nah, berarti Q-nya di sini adalah M kali C kali dengan delta suhu ya. Sedangkan di sini etanya ada ya, efisiensinya. W-nya adalah V kali I dikali dengan waktu. Nah, berarti kita mencari T. Nah, M kali C kali delta T sama dengan eta kali V kali I kali T. Nah, kalau misalnya tidak V kali ini kan bisa diganti sama P ya, power atau daya. Nah, sehingga kita langsung cari waktu. Waktu itu T kecil. Ingat, kalau yang T besar adalah suhu. Berarti M kali C kali dengan delta T dibagi dengan eta dikali dengan P. Nah, tinggal itu aja rumusnya ya. Sehingga kita tinggal masukkan masanya ya. Karena dia 500 cc, berarti di sini masanya adalah 2 kg. Diberikan massa sama dengan 2 kg. Ya.
berarti delta T-nya langsung kita cari aja. Delta T berarti perubahan suhunya ya. Suhu akhir kurang suhu awal. 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius ya. Dan powernya adalah 300 watt. Nah, gitu ya. Nah, C-nya sudah jelas, ini ada 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti tinggal masuk aja angkanya, kita hitungkan 0,5 atau setengah 0,5 kilogram dikali dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan delta T yang sudah ada 50 derajat Celcius ya, gitu ya. Dibagi dengan efisiensi 75%, berarti 0,75 dikali dengan powernya adalah 300 watt. Nah, maka kita hitung akan berapa waktunya ya. Waktunya ini dihitung adalah dalam waktu satuan sekon ya, detik ya. 0,5 dikali dengan 4200 dikali dengan 50 dibagi sama dengan 0,75 dibagi lagi sama dengan 300. Nah, hasilnya adalah 466 detik ya. 466,6 detik waktunya ya. Jadi butuh waktu 466 detik. Kalau misalnya diubah ke dalam menit ya, tinggal bagi 60 aja. 466,6 dibagi 60 berarti 7,7 menit. 7,7 menit. Nah, boleh dalam detik, boleh dalam menit. Oke, tergantung dari opsinya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal yang terakhir ya, adik-adik ya. Sebuah rumah tangga menggunakan 5 buah lampu 40 watt dan dalam seharinya dinyalakan selama 6 jam. Sebuah pesawat televisi 80 watt digunakan 10 jam dalam sehari. Bila tarif listrik Rp1.500 per kWh dan biaya beban adalah Rp10.000 per bulan, berapakah biaya penggunaan energi listrik selama 1 bulan, yang artinya 30 hari? Ini gampang banget ya. Kita akan mengerjakan bagaimana cara menghitung total tagihan listrik kita dalam satuan uang atau rupiah. Ya, sehingga kita nanti suatu saat bisa mengadukan keluhan jika ada terjadi kesalahan atau kesalah hitungan ya dari pihak PLN ya. Nah, begini tata cara untuk menghitung biaya listrik yang kita gunakan selama 1 bulan ya, Dede ya. Nah, pertama sekali kita harus pisahkan berbagai jenis peralatan listrik ya. Yang pertama kan ada 5 buah lampu. Berarti kita harus kalikan jumlah lampunya dikali dengan berapa daya lampunya. 40 watt ya. Ini yang pertama, 5 kali 40 watt ya. 40 watt. Dan sehari dinyalakan selama 6 jam. Langsung dikali dengan jamnya, kali lagi sama jam 1 harinya, kali 6 jam. Oke. Nah, ini harus dihitung. Ini langsung aja dikali dengan 30 hari. Ya, dikali dengan 30 hari. Karena dalam satu hari ada 24 jam, tetapi tidak semua dipakai ya. Berarti kita harus tetap kali 30 karena setiap hari dipakai televisinya, lampunya. Setiap hari dipakai lampunya, di sini ceritakan. Kemudian sebuah pesawat televisi 80 watt 1 buah, berarti langsung masuk kepada jumlah kali wattnya, kali 80 watt dikali penggunaan dalam 1 hari 10 jam. Apakah digunakan setiap hari? Kalau tidak ada bahasa berarti artinya dalam kalimat tersebut diceritakan digunakan setiap hari ya. Nah, dikali dengan 30 ya, 30 karena 30 hari 1 bulan. Nah, ini sebelum kita kalikan dulu berapa hasilnya. Ini 5 kali 40 dikali lagi sama 6 dikali lagi 30, itu hasilnya 36.000 watt jam ya, WH gitu ya. Kalau ini 1 kali 80 kali 10 kali 30 adalah 24.000 WH. Nah, kita tambahkan dulu berapa WH nih. Berarti 36.000 tambah 24.000, 60 WH. 60.000 WH. Kalau kita convert 60.000 WH ini tinggal bagi 1000, berarti 60 kWh. Nah, dengan mendapat data 60 kWh dalam 1 bulan, maka kita tinggal lakukan pembayaran. Caranya begini. Bayar sama dengan jumlah kWh. kWh itu energi ya. Energi yang dikeluarkan dikali dengan biaya rata-rata ditambah dengan beban. Nah, itu dia rumusnya.
Yuk kita kalikan energi ya. Ini energi. Energi listrik yang keluar adalah 60 kWh. Energi listriknya 60 dikali dengan biaya rata-rata adalah 1.500. Sorry. Jadi kayak 1.600. 1.500. Dia ditambah sama beban. Beban itu 10.000. Nah, tinggal kalikan lalu tambahkan. Berarti 90.000 tambah 10.000 adalah 100.000. 100.000 rupiah lah yang harus dibayar setiap bulan. Nah, begitu ya. Jadi ada manfaat yang kita pelajari ya dari mempelajari tentang pelajaran kelistrikan DC tersebut. Oke. Sampai sini pembelajaran kita, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.